Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Alamsyah dari Teknologi Rekayasa Multimedia PENS Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3D Reconstruction, yang dimana ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Praktikum Teknologi Video yang diampu oleh dosen saya, Bapak Rendra Suprobaji. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, di sini 3D Reconstruction itu ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu karena adanya perkembangan teknologi visualisasi 3 dimensi yang semakin pesat. Lalu 3D Reconstruction juga memungkinkan kita untuk membangun model 3 dimensi dari data 2 dimensi seperti foto ataupun video. Terus ada juga banyak digunakan di bidang arsitektur, medis, gaming, sampai pemetaan digital. Contoh aplikasi populernya biasanya ada Polycam, ada Luma AI, sama Reality Capture. Sebelumnya, pengertiannya terlebih dahulu untuk 3D Reconstruction sendiri itu adalah proses membangun representasi 3 dimensi dari objek atau lingkungan nyata menggunakan data visual seperti gambar, video, atau sensor kedalaman atau depth sensor. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu biasanya itu bisa mengubah dari bentuk 2 dimensi ke 3 dimensi. Lalu kita juga bisa menyediakan dunia virtual yang dimana sangat mirip seperti dunia aslinya. Jadi dunia asli itu bisa diibaratkan seperti apa ya? Direplikasi lah begitu. Lalu tujuannya juga bisa digunakan untuk dokumentasi. Biasanya hal-hal seperti ini digunakan untuk simulasi atau pengembangan teknologi augmented reality maupun virtual reality. Lalu untuk dasar teorinya sendiri, ada beberapa konsep yang biasanya sering dipakai di 3D Reconstruction ini. Yang pertama itu ada fotogrametri, jadi teknik membangun model 3 dimensi dari foto 2 dimensi. Lalu ada juga structure from motion, itu dia menghitung posisi kamera dan juga fitur 3 dimensi dari kumpulan gambar. Ada juga multi view stereo, yaitu memperhalus hasil structure from motion untuk mendapatkan model padat. Lalu ada juga meshing dan juga texturing, jadi dia seperti mengubah titik-titik atau point cloud jadi permukaan 3 dimensi dengan bentuk yang realistis yang ditangkap oleh kamera. Nah, ini contohnya. Di sini ada jenis dan juga metode. Itu dibagi jadi beberapa. Kalau berdasarkan sumber data, itu ada fotogrametri, depth based, sama dari AI neural rendering. Misalnya saya kurang tahu ini apa. Kita ke fotogrametri dulu. Fotogrametri ini biasanya dari banyak foto. Jadi kita mengelilingi objek yang ingin kita jadikan sebagai 3 dimensi. Kita foto satu-satu untuk mendapatkan hasilnya. Nanti kita masukkan ke software Polycam ataupun yang lainnya. Lalu ada depth sensor, biasanya dia bisa juga diibaratkan seperti fotogrametri, cuman bedanya dia pakai sensor kedalaman, jadi ada lasernya LiDAR begitu setahu saya. Lalu ada juga berdasarkan hasil. Nah, kalau misal berdasarkan hasil, di sini ada point cloud, mesh, dan juga tekstur model. Kalau point cloud itu dia seperti ada yang digambar yang ini. Ya, gambar ini tuh menghasilkan titik-titik sebetulnya. Dari titik-titik ini nanti akan dikonvert menjadi model 3 dimensi. Nah, terus ada juga gambar yang di bawah ini. Gambar yang di bawah ini adalah fotogrametri sebetulnya. Jadi masing-masing bentuk yang seperti piramida ini ada sebuah kamera. Kamera ini mengelilingi objek yang ingin kita jadikan 3 dimensi. Jadi nanti setiap kamera ini akan menangkap gambar, lalu gambar itu akan dijadikan satu seperti aset 3 dimensi gitu. Lalu ada penerapannya. Untuk penerapan 3D Reconstruction ini cukup banyak. Ada arsitektur, ada medis, industri film, game, pendidikan dan juga RVR, ada forensik dan juga arkeologi. Saya akan menjelaskan setahu saya saja. Sepengetahuan saya, untuk arsitektur dan juga pemetaan ini biasanya digunakan untuk kondisi lingkungan bangunan. Karena biasanya untuk pembangunan sebuah
gedung ataupun apapun itu, biasanya para arsitek akan melihat dari satelit terlebih dahulu. Dari satelit nanti baru akan di convert ke SketchUp. SketchUp ini nanti beliau akan membangun sedikit demi sedikit, kira-kira nanti bangunannya akan seperti apa di lahan kosong ini dengan perbandingan yang disesuaikan begitu. Lalu ada juga di medis. Untuk medis ini biasanya pemodelan organ, karena teknologi sekarang kan sudah makin naik. Jadi untuk teman-teman dari mahasiswa kedokteran ataupun bahkan dokternya sendiri, itu juga beliau bisa menggunakan teknologi 3D reconstruction ini untuk menunjukkan bagaimana kondisi organ pada manusia, pada hewan ataupun pada yang lainnya. Lalu yang sudah jelas pasti akan dipakai adalah industri film dan juga game, karena biasanya pada game ataupun film mereka meminta untuk bisa membuat dunia yang asli ataupun dari aset-aset yang cukup sulit dibuat dalam waktu yang singkat. Jadi kita pakai 3D reconstruction ini. Terus ada pendidikan dan juga AR/VR. Untuk AR/VR ini ya seperti bagian dokumentasi tadi, aset-aset itu nanti bisa dijadikan ke dalam bentuk AR, ke dalam bentuk VR gitu. Lalu untuk forensik dan juga arkeologi, biasanya untuk rekonstruksi situs sejarah. Jadi arkeolog atau forensik akan menemukan peninggalan sejarah atau hal yang lainnya. Baru nanti ketika benda-benda itu tidak lengkap, dari 3D rekonstruksi ini akan men-scan dan kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa ya kalau misalnya nanti ditambahi seperti ini ya, kurang lebihnya begitulah. Lalu ini saya akan masuk ke salah satu studi kasus ataupun aplikasi yang memang sudah biasa dipakai, yang setahu saya dan saya juga pernah pakai, yaitu adalah Polycam. Polycam ini aplikasi yang cukup berguna karena dia menggunakan LiDAR 3D. Biasanya cukup berfungsi baik di iOS. Kalau misalnya di Android sepertinya agak kurang karena Android tidak punya laser LiDAR. Untuk aplikasi ini dia basisnya bisa iOS, Android dan juga web. Web saya belum pernah coba. Lalu dia menggunakan kamera dan juga sensor LiDAR. Nah, LiDARnya ini hanya ada di beberapa perangkat, contohnya iOS. Terus dia juga menerapkan konsep fotogrametri dan juga depth scanning. Outputnya biasanya bisa OBJ, GLB, FBX, GLTF dan lain-lain lah. Nah, cara kerjanya seperti apa? Karena aplikasi ini menggunakan konsep fotogrametri, jadi dia akan mengambil beberapa foto objek terlebih dahulu, baru nanti semua foto itu, misal ada 50 foto mengelilingi objeknya, baru nanti foto-foto itu nanti akan diproses di aplikasinya menggunakan SFM ataupun MVS. Nah, hasilnya berupa point cloud. Lalu setelah point cloud nanti dia akan dikonvert dalam bentuk mesh 3 dimensi yang sudah lengkap dengan teksturnya juga. Lalu pengguna bisa upload sesuai dengan keinginannya, mau diupload pakai format yang mana. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga sih. Untuk kelebihannya ya jelas dia gampang dipakai karena basisnya di ponsel, terus hasilnya juga lebih cepat, akurat, dan mendukung berbagai mode. Contohnya ada mode LiDAR, ada mode foto, ataupun juga mode ruangan. Tapi kekurangannya karena akurasinya tergantung dari kualitas kamera dan juga pencahayaan. Biasanya kalau misalnya cahayanya kurang bagus, hasilnya juga akan kurang bagus. Terus ada proses rekonstruksinya juga memerlukan koneksi internet dan sangat terbatas karena aplikasi ini berbayar. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi 3D reconstruction ini tuh cukup penting dalam digitalisasi dunia nyata, dan dasarnya berawal dari fotogrametri dan juga computer vision. Lalu Polycam ini juga merupakan contoh nyata penerapan dari 3D reconstruction, mudah diakses, sangat powerful, tapi sayangnya aplikasinya berbayar, jadi tidak semua orang bisa menggunakannya dengan leluasa. Dan saya rasa teknologi ini juga akan terus berkembang ke arah artificial intelligence ataupun neural rendering untuk hasil yang lebih maksimal lagi. Sebetulnya saya bisa menunjukkan contoh-contoh yang lain, mungkin seperti motion capture. Saya rasa motion capture ini juga salah satu bentuk dari 3D reconstruction. Tapi bedanya
motion capture ini dia hanya menangkap point cloud lalu dikonvert menjadi bentuk bone. Nah, bone-nya nanti ketika diekspor formatnya adalah BVH. Jadi dia hanya benar-benar menangkap tulangnya saja, bukan menangkap objek mesh ataupun permukaannya begitu. Tapi saya rasa ini juga salah satu bentuk implementasi yang bisa digunakan dan bisa disatukan dengan teknologi 3D reconstruction yang lainnya. Saya rasa itu cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Saya Haidar Alamsyah dari Tarempens 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.